Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam kelas Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas sama-sama dari Yesaya 54. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya ajak kita sama-sama untuk memuji, menyembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta pengurapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah
matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Yesus, selain puji kami mau menyembah, memuji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya namanya syaralaba, yererebayasi, yaralaba, yaralabo, yaralaba, yaralabayasi, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami
ungkapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami tahu kami ada bukan karena kuat gagah kami. Itu semuanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena Engkau memilih kami sebagai biji mata-Mu. Engkau menghargai kami Tuhan seperti kami apa adanya. Dan bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau layakkan kami untuk setiap hari boleh semakin mengenal Engkau Tuhan melalui pembelajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bible study Tuhan yang boleh kami pelajari dari hari ke hari Tuhan mengenai apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan yang begitu taat dan setia Tuhan mengikuti kelas Bible study online ini Tuhan. Dan kami percaya semua pembelajaran kami ini tidak akan menjadi sia-sia karena Engkau akan mengurapi kami dan Engkau akan membuat firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, jikalau malam hari ini kami akan belajar sesuatu yang baru lagi Tuhan, biarlah Tuhan setiap pembelajaran ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema bagi setiap kami. Urapi hamba juga Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba tidak akan kembali dengan sia-sia karena ada Engkau yang memberkati setiap perkataan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba supaya ini boleh tersampaikan dengan baik dan benar, dengan jelas Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati dengan pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di kelas Bible Study online CK7. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini mengenai pembelajaran di Yesaya 54. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dengan judul perikop hamba Tuhan yang menderita, yang karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Pada hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Yesaya 54 dengan judul perikop perjanjian damai dengan Sion. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu, nanti di antaranya saya akan menjelaskan apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan, bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Apa maksud dari 3 ayat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di pasal 54 ini? Bahwa Allah ingin memberikan semangat kepada orang-orang buangan dengan menjanjikan keadaan yang baru yang akan mendatangkan berkat dan sukacita.
Meskipun pada saat itu kondisi Yerusalem itu sangat kering dan tandus, sama sepertinya dengan orang yang mandul, orang yang tidak bisa pernah melahirkan. Itu diartikan dengan seseorang dengan kondisi yang kering dan tandus. Dan tiba saatnya dikatakan bahwa orang yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Apa maksudnya? Bahwa keadaan orang yang percaya dengan taat dan setia akan berjumlah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Meskipun kering dan tandus, meskipun mandul, tapi akan mendapatkan banyak keturunan. Jadi meskipun kering dan tandus, namun akan mendapatkan berkat yang lebih banyak kalau orang itu percaya dengan taat dan setia. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Kalimat ini mengacu kepada orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Tuhan dan dengan setia menyebarkan Injil Kristus kepada banyak bangsa. Dan di sini juga dimaksudkan adalah bahwa anak-anak Tuhan akan menyebar di dalam segala aspek kondisi keadaan dunia. Anak-anak Tuhan akan dipakai dengan cara yang sangat luar biasa untuk memenuhi semua unsur-unsur, baik itu di dalam politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan semua akan dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan menjadi berkat. Kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita taat setia, percayalah bahwa keturunan kita, bahwa kita akan dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Ayat 4-8 dikatakan, janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu masa keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan, semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa mudamu akan tetap ditolak. Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Di ayat 8 dikatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Apa arti dari ayat 4 sampai ayat 8 ini? Kalau sama-sama kita merenungkan bahwa umat Allah dalam masa pembuangan itu nggak perlu merasa takut dengan keadaan mereka, atau tidak perlu merasa malu dengan kondisi mereka, dan itu tidak akan selamanya berkelanjutan. Akan tetapi hukuman Allah sebentar lagi akan berubah menjadi keselamatan yang besar, dan Allah akan menaruh belas kasihannya kepada umatnya yang menderita itu, dan akan memulihkan keadaan mereka kepada perkenanan di negeri yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya. Dan kata-kata pada malu masa keremajaanmu itu diartikan sebagai masa perbudakan di zaman bangsa Israel di dalam tanah Mesir. Jadi perbudakan di tanah Mesir itu adalah masa malu keremajaan. Dan aib kejandaan itu mengacu pada arti masa pembuangan di Babel. Jadi ada dua. Ada masa malu keremajaan, itu adalah masa perbudakan di tanah Mesir. Dan aib kejandaan itu adalah mengacu kepada masa pembuangan di Babel. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi.
Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Begitulah firman Tuhan, bahwa Tuhan telah berjanji sama seperti janji Tuhan kepada Nuh, bahwa ia tidak akan memusnahkan dunia atau umat manusia yang berdosa ini. Begitu juga Tuhan Allah bersumpah bahwa tidak akan turun murka Allah dan tidak akan menghardik anak-anak Tuhan pada saat itu, atau bangsa Israel pada saat itu. Di ayat 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Di ayat 10 ini perlu kita garis bawahi bahwa apapun kondisi kita pada saat ini, biar gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, berarti itu kondisi yang sangat parah, yang mungkin masalah demi masalah, mungkin persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita. Dia akan tetap memberikan kepada kita perjanjian damai yang tidak akan tergoyahkan, gak akan bergoyang. Karena apa? Karena Tuhan mengasihani setiap kita. Dan nubuatan ini menunjuk bahwa pemerintahan Kristus di muka bumi ini atas umatnya, atas segala bangsa. Dan pada saatnya akan tiba harinya bahwa murka Tuhan tidak akan ada lagi kepada bangsa Israel. Dan di ayat 11 sampai ayat 17 sampai ayat 16 dulu saya akan bahas, saya akan baca. Hai yang tertindas, ini adalah di ayat 11, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Wow, luar biasa. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, dan engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan. Dia hanya mengizinkan, ya. Tetapi Tuhan tidak memberikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Luar biasa Tuhan kita, bukan? Sesungguhnya di ayat 16, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Nah, di ayat 11 sampai ayat 16 ini adalah ayat di mana Tuhan menghibur bangsa Israel yang selama ini menderita dengan melukiskan damai sejahtera, kebenaran, kemuliaan dari kaum yang tersisa yang dipulihkan dari masa yang akan datang. Hiburan Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Dia sekali berjanji, dia pasti akan menggenapi. Janji Allah itu ya dan amin. Jika kita percaya kepadanya, maka janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan ditutup dengan ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan dan kita garis bawahi. Bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dalam kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini membuktikan bahwa
apapun upaya orang-orang asing yang akan menyerang anak-anak Tuhan, yang akan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara hukum maupun bukan jalur hukum, itu tidak akan berhasil. Itu akan Tuhan halau dari kehidupan kita. Dan bahkan kita akan menerima pembelaan yang langsung daripada Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan yang besar. Jadi intinya dari ayat ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, ya, sekali lagi saya garis bawahi, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidak perlu takut akan tuduhan-tuduhan, akan fitnahan-fitnahan, akan lontaran-lontaran yang mungkin melawan kita. Karena apa? Karena akan ada saatnya Tuhan membela anak-anak yang dikasihinya. Dan kebenaran itu pasti akan terungkap. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini dalam kesusahan, dalam kesesakan yang dituduhkan kepada Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Karena apa? Ada saatnya Tuhan akan membela kita dan kita akan mengalami kemenangan besar yang akan diberikan oleh Tuhan bagi hamba-hambanya. Bagian kita adalah tetap taat dan setia, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan, karena biarlah Tuhan yang berperang untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa Engkau sendiri yang pasti akan membela kami. Engkau sendiri yang pasti akan menggenapi seluruh janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau dulu Engkau berjanji kepada bangsa Israel bahwa Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan memberkati mereka, bahkan Engkau akan memperluas wilayah mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau juga akan melakukan hal-hal yang sama dalam diri kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau akan memperluas kapasitas kami, dan kami akan menerima janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran manusia akan Engkau berikan kepada kami, dan itu akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, Engkau sendiri Allah yang pasti akan membela, karena kami tahu Engkau pasti akan membela orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Engkau akan membela hamba-hamba-Mu, Engkau akan membela anak-anak yang Engkau kasihi. Maka dari itu Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami pada malam hari ini boleh mengamini dan menerima setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.